Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah Hullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatani yunfiqu kaifa yasha' wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila
minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Mangawian ditiatkeun popat C2 wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi adfaha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Wa qalatil yahud, dan berkata orang Yahudi, yadullah, tangan Allah, maghlulah, diborgol, dikunci, diikat. Maksudnya Allah pelit, kurang ajar pan, kurang adab, les biadab. Ini sama dengan perkataan mereka di surat Ali Imran ayat 181. Innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah mah miskin, kita yang kaya mah. Kenapa? Buktinya terus nitah sodako. Berarti nu beungarna kita, Allah miskin. Kalau dalam surat Yasin, qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Masa kita harus memberi makan yang sebenarnya Allah juga bisa memberi makan dia? Kan kurang ajar ini.
Ini pola pikir Yahudi hari ini dianut oleh ekonomi liberal. Kenapa ada orang miskin? Karena dia milih miskin. Kenapa ada orang kaya? Karena dia milih kaya. Orang kaya karena dia memilih kaya. Orang miskin karena salah dia milih miskin gitu. Jadi nggak ada logika orang kaya berbagi kekayaan dengan orang miskin. Salah sahabat miskin. Kenapa dia tidak memilih cara untuk kaya? Korun kan ngomong gitu, innama utitu ala ilmin indi. Saya kaya karena saya pintar. Saya tahu bagaimana cara kaya. Mereka miskin karena mereka nggak tahu bagaimana cara untuk kaya. Nah, hati-hati nubala lengar ya, bisi boga ideologi gitu, ideologi Yahudi liberal ya. Padahal semua ayat Al-Qur'an tentang kekayaan itu selalu atahumullahu min fadli wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah numere ya bukhuluna bima atahumullah, bakhil pada apa yang Allah berikan kepada mereka. Kuduna siga Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Najar pintar Nabi Sulaiman, melebihi ayahnya, makanya suksesnya juga melebihi ayahnya. Tetap ini anugerah dari Rabbuku liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi dengan meyakini harta yang kita dari Allah, maka kita pun menyalurkannya sesuai kehendak Allah. Dari orang Yahudi mah Allah pedit. Kalau memang Allah kaya tuh kasih tuh atau cenun marah riskin. Malah kita yang kaya, kita yang harus ngasih sama orang yang miskin. Ini di surat Ali Imran dulu sudah kita bahas, yang ngomongnya itu si Pinhas kedengaran oleh Abu Bakar, langsung bol gaplok. Tamun aya jelema kurang ajar gitu, gaplok langsung itu nanaon. Asal tong kanyawan ke polisi. Kanyawan ke polisi mah urang ditewakna. Bobok payahan gitu nanaon. Asal tong kanyawan ke polisi. Lalu kemudian Yahudi itu datang kepada Nabi. Icun Abu Bakar tuh puguh-puguh ngegaplok saya. Abu Bakar kemudian melapor. Dia ngomong innallaha faqir wa nahnu aghnia. Kata Nabi, betul kamu? Enggak. Wah, bohong Abu Bakar. Nah, ngaranna ge Yahudi atuh. Moal teu bohong. Maka Nabi tidak memberikan hukuman, tidak membenarkan, tidak menyala sampai turun ayat. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia, ngabel Abu Bakar. Ini juga sama. Jadi Allah mengingatkan lagi orang Yahudi itu yang dulu ngomong yadullahi maghlulah. Gullat aidihim, diikat tangan-tangan mereka pedit. Nu pedit mamaranehna. Ya, disuruh sedekah, suruh zakat, gak mau, menahan harta mereka. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat akibat apa yang mereka katakan. Ya, laknat itu dijauhkan dari rahmat, didekatkan ke siksa. Termasuk yang dibaca semalam, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Dijadikan tuli dan dijadikan buta, ya, summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Yahudi itu dilaknatnya begitu. Mandak kitab aya anger itu ngaruh, dah terkutuk deh. Bal yadahu mabsuutatan, justru kedua tangan Allah senantiasa terbuka. Yunfiqu, dia selalu membagi, kaifa yasha, bagaimana yang dia mau. Ini tangan ini, kedua tangan ini, kalau pakai tafsir salaf ya dua tangan, tapi jangan disamakan dengan makhluk. Kalau pakai tafsir kholaf jangan diterjemahkan dua tangan, maksudnya dua kekuasaan Allah.
Karena kalau diterjemahkan dua tangan, kalah kumage asosiasinya tangan seperti makhluk. Dua lagi sarua tauhid, cuma yang satu pakai gaya salaf, satu gaya kholaf. Intinya bahwa Allah itu mabsutotani. Cuma kalau kita lihat hadis memang ada dua, ya. Tangan Allah itu ada dua, dua-duanya tangan kanan, nggak ada tangan kiri, ya. Pan teka bayangnya kurang, tekan dibayang-bayang. Inna yamin Allah mala'a la yaghiduha nafaqah saha al-lail wan nahar. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Tangan Allah yang satunya itu senantiasa menyumbang, memberikan anugerah sepanjang siang, sepanjang malam, dari sejak diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini. Dan tidak pernah berkurang kedermawanannya, bahkan tidak pernah mengurangi kekuasaan Allah. Allah mah loba mere, tidak kemudian menjadi berkurang. Sama kita juga. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Sok kena hitung. Kita dijadikan manusia saja itu bukti tangan Allah mabsutotani. Matanya, ya. Nih kalau kita perhatikan teori lensa banyak kamera, sama hal-hal lagi mulai yang bisa cekas panon urang. Sok sabara kamera pang mahal na ayeuna ratusan juta, panon orang gratis. Belum lagi indra-indra yang lain, ya. Sepeka-pekanya naonlah sensor apa tetap lebih peka tangan kita. Belum lagi anugerah nyawa, anugerah bumi, laut. Wah, dihitung sabaraheun, ya. Ini tangan Allah yang satu. Yang satunya lagi mah tangan Allah teh al-qabdu yarfa'u wa yakhfadu. Kadang mengangkat, kadang turun. Kata Allah, unfiq alaik. Infaklah kalian, aku akan berinfak kalian. Gitu. Jadi ada tangan Allah yang memberikan anugerah terus mulai eureuna. Ada tangan Allah yang memberikan anugerah itu tergantung sedekah kita. Kalau kita rajin sedekah dibere, kalau pedit sedekah ditahan. Nah, jadi kalau ada orang kafir yang kaya eta nu sabulahna. Tapi dah itu mah rata semua. Yang nilai-nilai kebaikan itu yang sebelahnya lagi, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang infak, yang sodako, ya, yang benar iman dan amal solihnya. Dan sekali lagi kita nggak usah terjebak pada penafsiran tangannya. Intinya mah begitulah, ya, Allah dalam memberikan infak atau rizki atau anugerah kepada manusia. Wala yazidanna katsiran minhum, dan pasti akan menambah kepada kebanyakan dari mereka. Kebanyakan karena ada sedikit nanti disebutkan di akhir yang tidak lumrah Yahudi, tapi lumrahnya kebanyakan Yahudi itu ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kamu yaitu Al-Qur'an. Tidak menambah iman man ari orang beriman mah liyazdadu imanam ma'a imanihim. Ari orang Yahudi mah nambah naon? Tughyanau wa kufra, tambah membangkang dan kafir, ya. Siga budak bandel di papatahan beuki nurut beuki ngalawan kan. Siga kolot nu tua-tua keladi di papatahan teh lain narimakeun tapi ngadon malik nyerang tak itu Yahudi teh, ya, akhlak Yahudi.
Wa alqaina dan kami menimpakan bainahum kepada mereka al-adawata permusuhan wal baghdha dan kebencian ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Tuh, jadi orang Yahudi mah tidak akan pernah bahagia karena hidupnya penuh dengan permusuhan dan kebencian. Pang-pang nama yang kemarin dijelaskan, orang Yahudi itu selalu syirik dengan orang Islam. Umat yang lebih muda, lebih baru, tapi lebih bagus dalam segala sesuatunya. Nah, itu yang membuat mereka sampai hari kiamat terjebak dalam kebencian yang tiada akhir. Ya. Kalau dalam surat An-Nisa, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Kenapa mereka hasud kepada umat Islam hanya karena umat Islam diberikan anugerah oleh Allah? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Idul udama cenah ayat mangudin. Maca ayat tawae kan. Padahal kami juga sudah berikan, bukan hanya ke Yahudi, semua keturunan Nabi Ibrahim diberikan tuh kitab, hikmah, kerajaan. Tapi aya nu iman, aya anu membangkang. Dan kebanyakan Yahudi itu membangkang, beda dengan kita. Kalau kita umat Islam lebih banyak yang benarnya, makanya jadi teori ya wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu yadullahi ma'al jamaah. Kita punya umat mayoritas umat Islam ya itu ada dalam kebenaran. Kullama setiap kali auqadu mereka menyalakan naron api lil harbi untuk peperangan atofa'ahallah Allah akan memadamkannya. Maksudnya ini sudah jadi peribahasa kita juga, setiap kali memercik api ini api permusuhan buat perang, mancing-mancing selalu gagal. Semua siasat Yahudi untuk mencelakakan umat Islam selalu gagal. Termasuk sampai hari ini. Dalam secara teori mah tuh orang Palestina harus sudah habis. Tapi kenyataannya nggak bisa. Semua usaha Yahudi untuk memadamkan perjuangan bangsa Palestina tidak pernah berhasil. Meskipun ya Palestinanya sendiri, umat Islamnya belum berhasil juga. Itu dalam perspektif Al-Quran karena mereka salah menentukan wali. Ini soal bayangkan atuh 80% warga Palestina memilih berkongsi dengan Israel ngarah aman gitu. 20%-nya saja ya yang di jalur Gaza, dan jalur Gaza unggul, jalur Gaza ge Hamas unggul ya, 20%. Di sana 80% mah komo di tepi barat mah pro Israel. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha keras di muka bumi membuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Walau, dan seandainya anna sungguh ahlul kitab, ahli kitab secara umum Yahudi dan Kristen, amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa, lakafarna, kami akan hapus anhum dari mereka sayiatihim, dosa-dosa mereka, wala adkhalnahum, dan kami akan masukkan mereka jannatin naim, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah menjanjikan yu'tikum kiflaini min rahmatih. Kenapa? Karena amal solih dia ketika Yahudi, bukan amal solih, amal baik dia ketika Yahudi dan Kristen, kalau masuk Islam tetap dicatat, didobel.
ya. Keimanannya jadi double. Dia sudah beriman dulu ke Nabi Musa, Nabi Isa ikut syariat yang dulu, juga ikut syariat baru. Ini menunjukkan agama Islam itu agama yang terbuka, tidak rasialis. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu hanya menerima yang rasnya Yahudi, ya. Tidak rasialis. Dan adakah ahli kitab yang kemudian beriman dan bertakwa? Ada, cuma tidak banyak. Walau seandainya annahum, sungguh mereka aqamut Taurah, menegakkan Torah, wal Injil, Injil, wa ma unzila ilaihim rabbihim, dan yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, naon? Quran. Seandainya mereka konsisten menjalankan Torah, Injil, Quran, kan itu satu alur, ya. La akalu, mereka pasti bisa makan min fauqihim, dari atas mereka, ya, yang bersumber dari air hujan, yang bersumber dari angin, dari pepohonan di atas, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka, dari semua yang ada di tanah, di laut. Ini juga gambaran pokoknya rizkinya datang dari berbagai arah. Tapi minhum ummatum muqtasidatun, di antara mereka ada umat yang lurus, wa katsirun, dan kebanyakan minhum dari mereka sa'a, sungguh jelek, ma ya'malun, apa yang mereka amalkan. Ini ajaran dasar ya dalam Al-Quran itu. Rizki itu tergantung sejauh mana kesolihan, ya. Nya atuh cenah usaha nyapan jalma nu soleh teh pasti usaha. Anu teu usaha berarti teu soleh, gitu. Orang yang soleh itu pasti berusaha. Masalah hasilnya eta mah Allah anu nangtukeun. Dan ayat-ayatnya banyak. Contoh di surat Al-A'raf ya nanti, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi maksud la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ini keberkahan. Cenah faktanya sekarang orang Yahudi, orang Kristen lebih maju secara ekonomi daripada orang Islam. Nyangan teu berkah. Apakah kemajuan ekonomi di Yahudi, di Kristen berbanding lurus dengan kebahagiaan rumah tangga mereka? Kan kebahagiaan teh cek Al-Qur'an, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kebahagiaan itu adanya di keluarga. Dan keluarga, tatanan keluarga di Yahudi dan Kristen itu hancur. Budak wae teu puguh. Nah, ada indung bapana teu puguh sare jeung saha wae. Tas Ronaldo budakna. Saha indungna teu puguh. Budak loba, pamajikan nu ayeuna pamajikan, ya ada can kawin gitu. Nah, yang begitu-begitu teh banyak. Artis ningali gonta-ganti pasangan. Itu yang menghilangkan keberkahan orang Yahudi, orang Kristen. Belum lagi hancurnya generasi muda ya, dengan seks, dengan miras, dengan perjudian, dengan tawuran, dengan perkelahian, hancur ya. Dan ini sudah disuarakan banyak oleh mereka sendiri. Ngan orang we nutara maca atau nutara gaul, dan itu tidak diekspos keluar. Tapi kalau dicek ke dalamnya gitu, hancur, tidak berkah. Ketidakberkahan berikutnya adalah dengan adanya komunis ya. Kata Pak Taufik Ismail, beliau nulis buku ya, peradaban modern itu hancur. Penghancur utamanya adalah satu, komunis, nu kadua teknologi modern. Teknologi itu merusak alam ya. Matakan di mana-mana ini wacanana tentang perubahan iklim, tentang
keteraturan alamnya itu berkah. Yang pertamanya itu komunis. Kenapa komunis lahir? Komunis lahir karena kebencian pada doktrin agama Yahudi dan Kristen yang mereka tadi ya terlalu mengunggulkan kalangan agamawan, orang-orang kaya berkongsi dengan kalangan agamawan, lalu merendahkan kaum proletar, kesenjangan sosial tinggi, jadilah muncul gerakan komunis. Sampai sekarang kan di Prancis, di Inggris, partai buruh itu gede itu pengaruhnya, dan partai buruh ini rata-rata liberal, anti agama. Dan kenyataannya hari ini begitu. Orang-orang Yahudi, orang Kristen, orang Barat, meskipun mereka sukses secara ekonomi, tapi di agama mah ancur-ancuran. Gereja kararosong, lobanu dijual. Karena hari Minggu teh isuk-isukna lalajo MotoGP, lalajo F1, sore jeung peutingna ka Stadion Old Trafford, ya, ka Santiago Bernabeu, tinggalkeun yang namanya gereja itu. Dan ini menunjukkan bahwa kehidupan mereka meski secara fisik katingalina ekonomina maju tapi tidak berkah. Kenapa? Karena mereka tidak hidup berdasarkan tuntunan wahyu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.